wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Hikmayati, NIM 1917101060, Prodi 3 PKIP. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu bullying. Di sini saya akan kupas satu persatu mengenai bullying, dari pengertian, kategori, dampak, serta cara mengatasinya. Mari kita kupas yang pertama, yaitu pengertian bullying. Apa sih itu bullying? Jadi, bullying itu berasal dari kata bully, yang dalam kamus Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang mereka anggap rentan. Bullying bisa juga diartikan sebagai perilaku yang mengintimidasi. Bullying didefinisikan sebagai perilaku yang berulang yang dimaksudkan untuk melukai seseorang baik secara emosional maupun secara fisik. Bullying sendiri ditujukan pada orang tertentu karena ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang. Jika disimpulkan, maka bullying dapat kita artikan sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berusaha untuk melukai individu baik secara emosional maupun secara fisik, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang terlemah. Di zaman yang sudah maju ini, bullying bisa dilakukan melalui telepon, mengirim pesan, melalui SMS, ataupun melalui email, dan meninggalkan komentar buruk di media sosial. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau kategori dari bullying. Kategori dari perilaku bullying ada 4 jenis. Di antaranya yang pertama yaitu bullying fisik, atau yang kita biasa kenal disebut dengan fisik bully. Adalah suatu tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik ataupun dengan anggota fisik tubuh lainnya. Tindakan ini dapat memberikan efek jangka panjang maupun jangka pendek. Perbuatan yang termasuk bully fisik yaitu seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, menyandung, bahkan sampai merusak properti. Lalu jenis atau kategori yang kedua yaitu bullying verbal, atau yang biasa disebut dengan verbal bully, yang dilakukan melalui verbal. Pada umumnya, jenis ini tidak berbahaya pada awalnya, tetapi jika bully ini terus berlanjut, dapat mempengaruhi si korban. Beberapa contoh seperti memanggil nama, menghina, mengejek, ucapan homofobia, atau rasis dan pelecehan verbal. Jenis atau kategori yang ketiga yaitu bullying sosial, atau yang biasa orang sebut dengan social bully. Bullying jenis ini adalah jenis yang seringkali terselubung. Tindakan ini bisa dilakukan pelaku tanpa harus melihat si korban, karena bully ini sering berupa menyebarkan gosip atau rumor yang tidak benar, melempar lelucon jahat yang melakukan atau mengejek orang lain untuk mengucilkan seseorang tersebut, lalu memberikan ekspresi atau gestur tubuh yang mengancam ataupun menghina, dan bahkan meniru dengan tujuan untuk menghina atau meremehkan si korban tersebut. Dan kategori yang terakhir yaitu kategori bullying cyber atau cyberbully. Bully jenis cyber ini
adalah bully jenis penindasan yang terjadi di dunia maya. Dan pelaku ini seperti mengirim email atau pesan, baik secara tertulis ataupun gambar, bahkan kadang mengirim berupa video yang bisa menyakitkan atau mengucilkan seseorang secara online atau daring, menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya, ataupun juga meniru orang lain dan menggunakan akun orang lain tanpa izin, atau yang biasa disebut dengan fake akun. Apa aja sih dampak atau efek dari perilaku bullying ini? Mari saya sebutkan satu persatu dampak atau efek dari perilaku bullying ini. Dampak atau efek dari perilaku bullying yang pertama yaitu korban merasa cemas, takut, atau stres, bahkan hingga depresi yang berlebihan dari si korban. Dampak yang kedua yaitu timbul keinginan untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Dampak yang ketiga yaitu kesulitan untuk tidur, nafsu makan berkurang atau nafsu makan menurun, suasana hati menjadi tidak stabil dan tidak berdaya. Dampak yang keempat yaitu rendahnya rasa percaya diri di dalam diri sendiri pada korban. Dan efek yang kelima yaitu sering merasa kesepian dan terisolasi diri lingkungan sekitar atau merasa tidak mengenal lingkungan sekitar. Efek yang keenam yaitu korban cenderung sulit terbuka, apalagi percaya pada orang lain yang nantinya menyebabkan korban tersebut menjadi tertutup dan mungkin tidak kontak dengan masyarakat lain. Penjelasan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi perilaku bullying ini. Ada beberapa cara untuk mengatasi perilaku bullying. Cara yang pertama yaitu jalin pertemanan dengan orang banyak. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa korban bullying pada umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Maka dari itu, cara mencegahnya dengan menjalin pertemanan dengan orang banyak. Dan pastikan bahwa circle pertemanan ini sehat dan tidak suka melakukan bully. Ketika korban bully memiliki banyak teman, maka pelaku bully berpikir 2 kali untuk menindasnya. Cara yang kedua yaitu tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegahnya sekaligus memberi efek jera pada pelaku bully, maka bangunlah rasa percaya diri agar tidak terlihat minder dan takut kepada si pelaku bully. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Cara yang ketiga yaitu tidak mudah terpancing untuk melawannya. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya, banyak korban bullying yang melakukan perlawanan kepada si pelaku. Nah, boleh-boleh saja jika melakukan perlawanan, namun juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasnya ketika melawannya. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Cara yang keempat yaitu jangan menunjukkan sikap takut dan sedih kepada si pelaku. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya.
Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena takut. Dan cara yang terakhir yaitu laporkanlah pada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu tahu orang-orang di sekitarmu menjadi korban perundungan, saatnya kamu menyadarkan isi hatimu dengan melaporkan tindakan perundungan ini kepada pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk menghentikan bullying ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bullying ini. Semoga video yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.